Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai fisiologi respirasi. Seperti namanya, nanti kita akan bahas dulu bagaimana konsep dari respirasi, bagaimana pengaturan sistem respirasi, dan nanti akan kita bahas dalam dua topik kuliah. Ini mungkin harus dipahami. Ketika kita memahami fisiologi, kita harus memahami dulu bagaimana struktur dari sistem respirasi. Mulai dari respirasi bagian atas, kita lihat di sini ada nasal cavity, rongga hidung, rongga mulut, sampai faring, epiglotis, sampai batasnya di laring. Laring di situ kita ada epiglotis yang membatasi ada upper airways dan tractus respiratoris. Setelah dari upper airway atau saluran nafas bagian atas, maka mulai dari glotis, trakea, bronkus, bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier sampai ke alveoli, itu adalah tractus respiratorius. Di ujung-ujung bronkus kita ada beberapa istilah bronchiolus, yaitu bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratoris, sampai di sini ada saccus alveolaris dan alveoli. Di rongga toraks sendiri sebenarnya merupakan suatu rongga yang terdiri dari disusun oleh bagian luarnya yaitu kosta, bagian belakangnya ada suatu vertebrae, bagian depannya dibatasi oleh sternum di sini. Di sini terdiri organ-organ penting untuk proses pernafasan ataupun kardiovaskular. Ini kita fokus ke bagaimana gambaran paru di dalam rongga torak. Paru sebelah kanan itu ada 3 lobus, lobus atas, lobus menengah, dan lobus bawah. Paru sebelah kiri ada 2 lobus, lobus atas dan lobus bawah. Kemudian di sini ada visura oblik, visura transversal, dan visura oblik juga di sini. Nah, kita bahas dulu sedikit mengenai apa itu respirasi. Respirasi itu melibatkan 4 komponen yang terjadi sebenarnya, istilah respirasi itu. Mulai dari ventilasi, masuknya udara dari ke dalam paru-paru, ataupun keluarnya udara dari paru-paru. Itulah yang kita sebut proses ventilasi. Sampai dia di paru, maka akan terjadi proses respirasi eksternal. Tertukarnya gas antara paru-paru dengan darah. Dan kemudian, maka gas tadi akan dibawa oleh oksigen, oleh darah, baik itu dalam bentuk oksigen ataupun dalam bentuk karbon dioksida, dibawa oleh darah. Baik dari paru-paru ataupun ke paru-paru. Oksigen akan berasal dari paru-paru, karbon dioksida akan dibuang ke paru-paru. Dan setelah itu ada proses respirasi internal, yang di sini merupakan bagaimana pertukaran gas antara darah dengan jaringan. Jadi dari gas yang berasal dari luar akan diproses sampai masuk itu melibatkan 4 proses ini. Apa fungsi sistem respirasi? Fungsinya ada 5 komponen yang utama, tapi 3 yang paling penting. Mulai yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana terjadinya pertukaran gas. Oksigen akan masuk ke dalam darah, karbon dioksida akan dibuang dari darah. Kemudian juga terkait dengan fungsinya mengeluarkan karbon dioksida, maka dia punya peran sebagai keseimbangan asam basa. Di mana mungkin sama-sama kita pahami dulu di SMA bahwa karbon dioksida ditambah dengan H2O akan menjadi bikarbonat. Kemudian akan menjadi H+ dan ion karbonat. Inilah yang nanti akan mempertahankan keasaman tubuh. Ketika nanti suatu asamnya sangat tinggi, HCO3-nya tinggi, asam tinggi, sehingga CO2-nya nanti akan diturunkan. Begitu proses yang akan terjadi. Kemudian juga untuk menghasilkan suara.
Selain itu, fungsi dalam tubuhnya sendiri ada fungsi pertahanan dan fungsi metabolisme yang mungkin tidak kita bahas detail di sini. Nah, bagaimana proses pernafasan tadi? Proses ventilasi itu dibagi menjadi dua. Ada proses inspirasi dan ada proses ekspirasi. Inspirasi udara masuk ke dalam, ekspirasi udara keluar. Apa yang terjadi pada inspirasi? Kita bisa lihat di sini, ini rongga torak normal. Maka pada proses inspirasi, setelah iganya akan keluar, sedikit ke atas, keluar, diafragmanya turun ke bawah, sehingga akhirnya volume intratoraknya akan meningkat. Volume intratorak meningkat, efeknya ke tekanan intratorak sedikit menurun, maka parunya akan berubah dengan perubahan tekanan intratorak tersebut. Jadilah pengembangan paru. Karena terjadi penurunan tekanan intrapulmonal yang di bawah tekanan atmosfer tadi, maka udara akan masuk ke dalam paru. Volume paru meningkat. Sementara pada proses ekspirasi, yang merupakan suatu proses pasif, maka terjadi peningkatan tekanan intrapulmonal yang di atas tekanan atmosfer, namanya udara akan pergi berjalan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka udara akan keluar sehingga volume paru menurun. Selain dari dua hal tadi, sebenarnya bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi bisa berjalan dengan baik, itu melibatkan komponen dua ini, yaitu compliance dan elastisitas. Compliance merupakan kemampuan paru untuk meregang selama proses inspirasi. Pada fase inspirasi, paru yang normal dia akan mampu meregang dengan baik. Pada keadaan parunya sudah ada keadaan patologis, maka peregangannya atau compliance-nya berkurang. Sementara elastisitas adalah kemampuan paru untuk recoil atau kembali ke bentuk semula. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya elastin pada paru. Sehingga pada fase ekspirasi, dia akan kembali ke bentuk semula paru, ke bentuknya yang lebih kecil. Ini penjelasan lanjutan tadi mengenai bagaimana sih yang terjadi pada proses inspirasi. Ingat, inspirasi merupakan suatu proses yang aktif yang membutuhkan energi. Diawali oleh kontraksi diafragma, sehingga terjadi peningkatan volume rongga dada secara vertikal, dan kontraksi musculus intercostalis, rangka rusuk akan lebih luas, lebih ke lateral dia, sehingga peningkatan volume rongga dada secara lateral, sehingga volume intratoraks lebih besar, tekanan menurun, udara masuk. Dan inilah yang kita sebut namanya pernafasan tekanan negatif. Karena terjadinya tekanan negatif di dalam intrapulmonal, sehingga udara akan masuk dari tekanan tinggi di luar, masuk ke dalam intrapulmonal. Sementara ekspirasi merupakan suatu proses yang pasif, yang diakibatkan adanya recoil paru yang elastis. Seperti saya bilang tadi, adanya elastin pada jaringan paru, akan mengembalikan bentuk paru dari mengembang jadi kempis dengan sendirinya. Proses pasif tanpa membutuhkan energi. Nah, adanya volume yang turun akibat elastisitas dari paru ini akan mengakibatkan tekanan di alveoli persis di atas tekanan atmosfer. Sehingga tekanan udara akan keluar dari paru ke udara bebas. Nah, pada proses ekspirasi yang harus diingat bahwa ada volume sisa udara yang masih tertinggal, yang berguna untuk menjaga supaya alveolinya tidak kolaps. Ini penting sekali untuk dipahami, yang kita sebut namanya volume residu. Tetap akan ada di dalam saluran nafas, sehingga alveolinya tidak langsung kolaps, yang itu akan membantu proses pernafasan berjalan dengan lancar.
Nah, ini penjelasan tadi bagaimana terjadinya proses kolapsibilitas dari paru. Ada tekanan intrapleural yang lebih rendah dibandingkan dengan tekanan intrapulmonar, sehingga akan mengakibatkan fase collapsing force-nya sekitar 4 mm merkuri. Setelah yang tadi, penjelasan dari tadi kita terkait di sini di inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pertukaran gas melalui membran alveoli yang terjadi melalui proses difusi gas pada alveoli. Setelah nanti gas itu berdifusi, dia akan ditransport oleh hemoglobin dan sampai di jaringan dia akan mengalami proses difusi juga pada level seluler. Ini anatomi sedikit sekilas bagaimana ada dua zona yang kita sebut pada traktus respiratorius, mulai dari zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi merupakan semua struktur yang dilewati udara sebelum mencapai zona respirasi, di mana pada zona konduksi ini tidak terjadi proses pertukaran gas, hanya dilewati oleh gas. Mulai dari mulut, hidung di atasnya sini, faring, glotis, laring, trachea, bronkus, sampai ke bronchiolus terminalis. Ya, nanti masuk dari trachea ke bronkus utama kanan dan kiri, bronkus utama ke bronkus lobaris, yang kemudian mencapai percabangan bisa sampai 16 cabang saluran nafas. Setelah dari proses bronchiolus terminalis, yang merupakan akhir dari zona konduksi, maka kita masuk ke zona respirasi, di mana zona ini adalah zona di mana terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Yang kita mulai dari bronchiolus respiratoris, ductus alveolaris, saccus alveolaris, sampai ke alveoli. Nah, ini kita bisa lihat zona konduksi, trachea, bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, dan terus sampai ke bronchiolus terminalis. Di ujung bronchiolus terminalis ini merupakan akhir dari zona konduksi. Setelah itu, maka kita akan masuk ke zona respirasi. Di zona respirasi itu mulai dari bronchiolus respiratoris. Di sini ada kantong udara, tempat nanti gas akan mengalami proses difusi. Sampai ke saccus alveolaris dan alveolus itu sendiri. Tempat utama terjadinya pertukaran gas adalah alveolus. Apa itu alveolus? Merupakan suatu kantong udara dengan jumlah di masing-masing orang sekitar 300 juta, sehingga menghasilkan luas permukaan kalau dibentangkan dia sangat luas. Bisa sampai satu lapangan bulu tangkis. Yang hebatnya, masing-masing sel alveolus tadi, dia hanya memiliki satu lapisan sel tipis di antaranya, yang dikelilingi oleh kapiler yang sangat banyak, sehingga hanya menghasilkan hambatan pertukaran udara antara sel epitel alveolus dengan sel endotel dari kapiler pembuluh darah, sekitar 2 mikrometer, yang sangat tipis sekali, sehingga sangat membantu proses difusi gas melalui hambatan yang tipis tadi. Ini kita bisa lihat bagaimana jalur konduksi tadi, ya, zona konduksi, trachea, bronkus primer, sekunder, tersier, terus sampai ke ujung sekitar 11 cabang bronkus. Kemudian mulai dari cabang ke-12 adalah cabang dari bronchiolus sampai ke-16 itu adalah cabang bronchiolus terminalis. Setelah 16 maka masuk ke bronchiolus respiratoris, tempat terjadinya pertukaran gas. Dan terakhir di alveoli, diameter cuma 0,3 mm, jumlahnya bisa sampai 3 juta lebih, 300 juta lebih, dengan luas permukaannya lebih dari 1 juta cm persegi.
ini potongan melintang dari suatu ductus alveolaris, kemudian alveoli. Kita bisa lihat di sini, ini alveoli, ada sel epitel kecil di sini, tipis. Kemudian di sekitarnya ada suatu capillary network yang sangat banyak, sehingga sangat memudahkan terjadinya proses difusi gas. Setelah proses ventilasi tadi, maka akan terjadi proses difusi. Difusi itu melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari udara ke dalam darah, karbon dioksida dari darah ke udara. Dan proses difusi ini sangat cepat diakibatkan oleh adanya luas permukaan dari alveoli yang sangat besar dan jarak difusi yang kecil. Ini kita bisa lihat, ini adalah alveoli, epitel alveolinya. Ini endotel kapiler yang sangat tipis, sehingga dia dibatasi sangat tipis sekali. Udara akan berpindah masuk ke dalam, oksigennya. Karbon dioksida akan pindah dari darah ke dalam alveoli. Ya. Ini permukaan kapiler alveoli, kita bisa lihat sama-sama di sini. Bahwa sangat banyak sekali pembuluh darah kapiler yang sangat besar. Ini permukaan potongan melintang yang lain. Sama-sama kita lihat alveoli mengandung sel tipe 1 dan sel tipe 2. Ada sel penghasil surfaktan. Kemudian ada kapiler di sekitarnya. Langsung sangat tipis sekali kita bisa lihat di sini. Epitel alveoli, endotel kapiler dengan fuse basal membrannya yang berdekatan. Sehingga langsung bisa pindah oksigennya dari sini ke sana, dari karbon dioksida dari sini ke sana, dan seterusnya. Nah, tadi ada sel tipe 1 dan sel tipe 2 dari alveoli. Yang penting utama mungkin yang sel tipe 2. Apa fungsinya sel tipe 2 ini? Sel tipe 2 ini berfungsi untuk menghasilkan surfaktan. Surfaktannya di sini dia akan melapisi alveoli semua, yang berguna seperti adanya minyak. Seperti minyak. Sehingga apa? Sehingga pada saat alveolinya mengempis, dia akan lebih gampang untuk mengembang lagi. Dia nggak kolaps dia. Yang berguna, tujuan utamanya adalah menurunkan tekanan permukaan yang kita sebut itu. Inilah kenapa sebenarnya pada saat baru lahir, karena surfaktan belum cukup, nafas pertama saat lahir itu sangat berat untuk proses mengembangkan paru, karena pada masa kehamilan itu parunya masih kolaps. Jadi usahanya cukup berat untuk mengembangkan. Nah, peran surfaktan itu penting sebenarnya dalam hal ini. Pada keadaan bayi baru lahir yang prematur, maka surfaktan tidak cukup, dia akan kesulitan untuk bernafas. Mungkin itu dulu sementara untuk topik kali ini. Nanti berikutnya kita akan masuk ke topik mekanisme pengaturan sistem respirasi. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.